أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Lakal hamdu la ilaha illa antal hannan al-mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayy qayyum. Lakal hamd la ilaha illa antal ahadul fardus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah Rabbil Alamin ala jami'in ni'amil lati la tuhsa abada. Wa kam min ni'matin an'amta alaina qala laka syukruna wa kam min baliyatin ibtalaitana qala laka sabruna. Subhanaka ma syakarnaka haqqa syukrik, subhanaka ma dzakarnaka haqqa dzikrik, subhanaka ma abadanaka haqqa ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrika wa husna ibadatik. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Ialah Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi serta seisinya. Rabbun nas, ilahin nas, malikin nas. Ya Tuhan manusia, yang mengatur manusia, yang menghidupkan, yang mematikan manusia, menggerakkan manusia, raja manusia, subhanallah. Dan hati kita dalam genggaman Allah, subhanallah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, teguhkanlah hati kami agar selalu berpegang teguh pada agama. Subhanallah. Salam dan salawat selalu kita junjungan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan juga keberkahan buat kita dengan membaca salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini saya akan membahas lembaran hidup baru. Bagaimana kita mempunyai lembaran hidup yang baru. Mungkin kalau kita punya baju baru biasa ya. Punya sepatu baru biasa. Punya lembaran hidup baru yang seperti apa? Jangan sampai kita lembaran hidup baru kita tidak perbaharui. Jadid hayatak. Perbaharuilah hidupmu. Ada sebuah kitab judulnya Jadid Hayatak, memperbaharui hidup. Mudah-mudahan kita mampu memperbaharui hidup kita. Bagaimana cara memperbaharui hidup? Insya Allah kita akan bahas. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan umur yang panjang. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti. Mungkin di antara kita, termasuk saya mungkin, ada penyakit, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakit kita semua. Sehingga kita sehat dan diisi kesehatan ini dengan beribadah semaksimal mungkin. Tapi hal itu sulit sekali apabila hati kita tidak bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ini berbicara tentang hari akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wala tuhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, ini doa. Janganlah engkau hinakan aku nanti ketika hari kiamat. Yauma la yanfa'u mal wala banun. Suatu hari akan datang, la yanfa'u, tidak ada manfaatnya. Harta tidak ada manfaat. Walaupun kita sudah capek pagi, siang, sore, malam mencari harta di muka bumi ini, tapi la yanfa'u malun, satu harta pun tidak ada manfaatnya. Kalimatnya malun. Malun ini bukan sekedar harta, tapi harta sekecil apapun. Tidak ada manfaatnya. Mau besar mau kecil tidak ada manfaat. Wala banun, keturunan pun anak-anak tidak ada gunanya. Tentu konteksnya harta yang tidak diletakkan di jalan Allah. Tentu konteksnya anak yang tidak saleh. Illa man atallah biqalbin salim.
salim, kecuali orang-orang yang membawa hati yang bersih. Nah ini, mudah-mudahan kita termasuk membawa hati yang bersih. Hati yang bersih inilah yang akan saya bahas. Salim qalbun, salim qalb itu adalah hati. Tapi hati yang seperti apa dalam Islam? Bahkan kita memahami hati sangat terbatas sekali. Seakan-akan hati hanyalah afeksi saja. Ini yang saya terangkan adalah surat Asy-Syu'ara, surat 26 ayat 88. Surat Syu'ara ayat 88, surat 26 ayat 28. Jadi kalau kita lihat, hati yang bersih itu yang manfaatnya luar biasa. Sampai pun harta dan keturunan itu kalah dengan hati yang bersih. Harta yang banyak, keturunan yang banyak, jabatan yang tinggi, itu semua kalah dengan hati yang bersih. Dan kita tahu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita tahu bahwa kehidupan kita insya Allah mudah-mudahan diberikan Rabbana atina fid dunya hasanah, itu kehidupan dunia yang baik, wa fil akhirati hasanah, kehidupan akhirat yang baik. Jadi dua kebaikan, yaitu surga dunia dan surga akhirat insya Allah. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari surat Asy-Syu'ara ini ada kata-kata atabi. Illaman atallah biqalbin salim. Saya akan menerangkan dari hati yang bersih seperti apa, nanti kita lihat. Atabi artinya membawa. Kita menghadap Allah itu yang kita bawa ternyata adalah hati yang bersih. Kita tiap hari mandi. Mandi itu tidak hanya kasih air gitu. Kita gosok. Kita pakai sabun yang wangi. Itu juga membersihkan mulut kita. Kita membersihkan mulut tidak cukup dengan kumur-kumur. Kita gosok. Kalau dulu dengan siwak. Sekarang dengan gosok gigi. Apa satu kali gosok, bisa kumur. Tidak. Gosok berkali-kali. Tubuh pun kita mandi sekali, 2 kali. Itu pun kita gosok. Kasih air lagi, bilas lagi, kasih sabun. Bahkan baju kita pun kita bersihkan. Apakah dikasih air terus tarik begitu dong? Nggak bisa kita kasih sabun. Kalau kita pakai mesin cuci, dikucek-kucek, supaya betul-betul bersih. Nah, tidak cukup bersih wangi. Tidak cukup itu kita setrika biar rapi, cakep. Subhanallah. Berkali-kali diulang-ulang. Rumah kita sapu, kita pel, bersih. Mobil kita juga kita bersihkan. Semua ternyata kita ingin bersih. Dan kita dapat kenyamanan dalam kebersihan. Karena semua orang inginnya bersih. Walaupun orangnya jorok, tetap sebetulnya dia mau bersih. Kalau ditanya mau bersih apa kotor, ya mau bersih lah. Dia milih bersih padahal dia orangnya jorok, mungkin begitu. Menurut kamu wangi atau bau yang gak enak, ya wangilah. Padahal yang ngomong itu gak gosok gigi. Jadi kalau kita perhatikan, orang itu sebetulnya cinta kebaikan. Tapi dianya tidak bisa melakukan kebaikan. Kenapa? Kalau kita tadi berbicara badan kita, mulut kita, gigi kita bersihkan, gitu kan? Kita sampo kepala kita bersihkan, bahkan baju kita bersihkan. Pertanyaannya, sudahkah kita menjalani surat Asy-Syu'ara, surat 26 yang harus kita bersihkan adalah hati yang disebut dengan qalbun salim. Ini surat Asy-Syu'ara. Kalau kita perhatikan redaksi ini, qalb, hati. Bagaimana mau membuka lembaran hidup baru kalau hatinya tidak diperbaharui? Yang gampang lah. Saya nggak usah bicara saya. Ketika saya marah, itu sungguh saya sadar, ya Allah, astagfirullahaladzim. Kenapa saya marah, ya Allah, astagfirullah. Nah, ketika Anda beristighfar, disitulah hati yang bersih. Hati yang bersih berbicara. Tapi ketika kita lagi marah, disitulah hati yang kotor yang berbicara. Maka kita sadar, kita merasa kotor, maka kita akan membersihkan.
Saya ulangi lagi. Kalau kita merasa kotor, risih, kotor, maka kita akan membersihkan. Tapi kalau kita merasa bersih, sudah bagus, maka kita tidak akan berpikir bagaimana membersihkan. Permasalahan yang berat sekarang adalah banyak manusia merasa hatinya sudah bersih, lembaran hidupnya bagus, padahal hatinya kotor dan banyak kekurangan dalam lembaran hidup ini. Maka kadang-kala ketika kita ngajak orang untuk mendalami agama, udah tahu paling gitu-gitu aja. Yang penting kan sholat, puasa, udah selesai. Nah, wala tuzakku anfusakum, jangan Anda merasa bersih, yang merasa suci. Kayak begini. Maka kita semua di sini harus merasakan jangan-jangan banyak sekali kotoran-kotoran di dalam hati saya. Kalau memang seperti itu, maka kita akan terus hunting, kita kejar, terus kita buru ilmu bagaimana untuk membersihkan hati kita. Bagaimana mau upgrade kualitas hidup kalau kita merasa kualitasnya sudah hebat. Itu yang disebut dengan fixed mindset. Orang sudah merasa hebat, sudah merasa bersih hatinya, ya nggak perlu dibersihin, udah bersih. Bagaimana orang akan meningkatkan kualitas sholatnya apabila dia sudah hebat, merasa hebat sholatnya itu top, markotop lah istilahnya. Udah pastilah keren. Bagaimana dia akan mengupgrade kualitas sholatnya kalau dia sudah merasa sholatnya udah bener, semua bener. Tapi jangan-jangan sholat saya kurang. Nah, tapi kalau orang itu merasa kurang sholat saya, sholat yang baik menuntut ilmu. Oh, sholat itu begini. Allah, dia akan meningkatkan kualitas sholatnya. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala, lembaran hidup baru kita harus kita perbaharui dari mana? Dari hati. Kalau saya memegang gelas, gitu kan, memegang gelas gini, panas banget. Pas saya dilihat, oh air panas, subhanallah. Kalau saya pegang gini, dingin. Pas lihat, oh ada es. Maka sesungguhnya perilaku kita yang keluar dari kita, bahkan ekspresi wajah kita pun, gitu kan, tutur kata kita pun itu aktualisasi yang ada di dalam. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ekspresikan, apa yang kita ungkapkan, bahkan bagaimana mengekspresikan wajah kita, itulah gambaran yang ada di dalam, aktualisasi yang ada di dalam. Kalau yang di dalam itu airnya hitam, maka yang nampak adalah hitam. Kalau di dalam airnya jernih, maka kelihatan jernih. Kira-kira gitu ya gambarnya. Maka seandainya perilaku saya sudah saya sadar ini nggak benar, cepat-cepat katakan saya ini hati saya sedang kotor, harus saya bersihkan. Itu yang harus kita sadari. Kebanyakan kita tidak menyadari sampai level itu, merasa bersih. Dan gambaran orang yang tidak bersih hatinya adalah dia bawanya mau marah, nggak benar nih, semua nggak benar, negatif thinking, pikirannya negatif. Di WA tek, pasti langsung dia hajar gitu, reaktif tek. Ngapain itu? Kalau bahasa saya sumbu pendek, sumbunya pendek, meledak, pam. Gitu. Nah, ini menunjukkan hati yang kotor. Bawanya ngambek, kayak ini salah. Panas ini. Hujan lagi. Macet lagi. Berdecak aja. Di hatinya kotor. Kita harus bisa mengetahui hati kotor atau bersih. Bagaimana orang itu bisa melakukan kebaikan kalau dia sudah merasa baik, padahal dia buruk, bahkan repot. Kalau orang merasa kayaknya kurang baik, dia akan mengupgrade kualitasnya. Maka itu hati yang bersih itu dikaitkan dengan ayat suara tadi. Anda sia-sia mau punya harta
harta sebanyak apapun, gunung emas sekalipun, punya anak yang Anda banggakan, anak saya bla 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 bla. Ini dibanding dengan hati yang bersih, Masya Allah. Ternyata hati yang bersih adalah surga. Kalau di dunia kita punya hati yang bersih, kita mendapatkan surga dunia. Kita kembali kepada Allah, kita mendapatkan surga akhirat. Maka itu kalau saya perhatikan, kenapa redaksi Al-Quran hati itu dibandingkan, ada pembanding namanya harta. Subhanallah. Inilah yang harus kita coba, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa memahami dengan baik ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa man atallah. Siapa yang menghadap Allah membawa hati yang bersih. Kita share, lihat ini redaksi Al-Qur'anul Karim. Baik, saya akan share. Allahumma shalli wa sallam. Baik, inilah surat Syuara, Bapak Ibu. Kita lihat di surat 26 Syuara ayat 67, 87, 88. Dan ini redaksi, ini adalah berbicara tentang doa. Ya Allah, jangan kau hinakan aku pada hari kiamat nanti, hari kebangkitan, yauma, pada hari yub'atsun, dibangkitkan seluruh manusia. Maksudnya hari kiamat, jangan kau hinakan. Jangan kau hinakan. Dan di dunia dia terhormat, di akhirat belum tentu terhormat. Di dunia terhormat dengan apa? Anak-anaknya jadi semua. Hartanya. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala berbicara, yauma la yanfa'u mal wala banun. Yaitu ketika di hari kiamat tidak ada artinya apa-apa, harta atau anak-anak itu tidak ada artinya apa-apa. Artinya apa? Ketika Anda mulia di dunia belum tentu mulia di akhirat, bisa saja hinakan. Maka kenapa Anda mulia di dunia? Anda punya uang. Anda punya keturunan hebat, sukses. Orang-orang melihat, hebat. Padahal itu tidak jaminan dia mulia di mata Allah. Jadi jaminannya apa? Ini illa kecuali. Jadi kan dikatakan tidak. Ini berarti dari tidak ada gunanya kecuali ilaman atallah, barang siapa membawa. Atabi itu kalimat atabi dalam bahasa Arab. Atabi adalah membawa menghadap Allah. Kita bawa apa? Qalban salim, hati yang, jadi hati itu bisa mengalahkan apa? Harta. Hati ini bisa mengalahkan apa? Anak keturunan. Hati yang kuat, yang bersih inilah, ini yang harus kita tanamkan. Baik. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita lihat redaksi Al-Quran ini, betapa kita diperintahkan oleh Allah menjaga hati kita. Kita jaga tubuh kita dengan cara pakaian supaya nggak debu, supaya nggak apa, supaya nggak sakit. Kita jaga juga, mudah-mudahan sehat. Makanan kita jaga, minuman kita jaga, semua dijaga supaya sehat. Nah, menjaga fisik kita mampu, menjaga hati belum tentu mampu. Gimana kita jaga hati ini sehingga hati ini dalam keadaan sehat, bersih, tidak ada kotoran. Disinilah nampak cahaya Allah dalam hati kita. Nomor satu adalah diagnosa. Mendiagnosa hati kita ini udah benar atau tidak. Tidak mungkin Allah tidak memberikan isyarat kepada kita. Tidak mungkin. Karena Allah maha baik. Maha cinta. Maha mencintai. Betul-betul sayang sama kita. Maka dikasih isyarat. Hati yang kotor begini dikasih tahu. Sekarang kalau kita tiap harinya. Semua gitu. Tidak usah Anda nunggu mati. Ketahuan neraka surganya udah kelihatan. Dikit-dikit marah. Gitu. Ini ada yang salah. Nah, ketika kita merasa ada yang salah, berarti kita akan berpikir gimana yang benar dan baik. Kita sama-sama objektif. Yuk kita lihat. Bagi yang suka marah-marah, bagi yang suka baperan, bagi yang suka, kita diagnosa. Mudah-mudahan kita berani mengatakan, saya hati masih kotor, saya harus bersihkan. Itu dulu. Tapi kalau kita merasa sudah hebat, merasa hebat dan bersih, itulah kekotoran hati. Orang yang hatinya bersih selalu menjaga. Menjaga apa? Lihat,
Kalau kita orang yang resik, apa bersih. Ya, laptop kita bersihin, kotornya ambil tisu, kita bersihin. Kita bersihin. Nah, ini menunjukkan karena kacamata ini masih kotor kita. Karena membersihkan karena melihat masih kotor. Kalau sudah bersih, udah bersih, nggak akan dibersihkan. Sejauh mana kita melihat diri kita ini masih bersih, jangan-jangan kotor. Nah, maka saking sayangnya Allah mengasih isyarat kalau hati yang kotor ini begini dikasih tahu Allah. Saking sayangnya Allah. Maka mudah-mudahan kita bisa membaca redaksi hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Rasulullah SAW ini hati yang sangat menentukan. Ala inna fil jasad mudghah. Di dalam jasad kita ada segumpal darah, maksudnya hati. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Apabila hati ini baik, sehat, maka seluruhnya sehat. Badan kita akan menjadi sehat. Wa idza fasadat, apabila dia rusak, fasadal jasadu kullu. Maka bisa jadi satu tubuh ini rusak semua. Apa itu? Yaitu qalb, ala wahya qalb. Itulah yang disebut dengan hati. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, saya ingin berdialog lebih lama lagi sebetulnya. Tapi tidak apa-apa, kita mencoba untuk memahami satu demi satu tentang hati. Bagaimana Rasulullah mengatakan apabila bagus hati, jadi semua badan jadi bagus. Perilaku kita, tutur kata kita akan bagus. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita ungkapkan dari tutur kata apa, bahkan ekspresi wajah kita adalah gambaran hati seseorang. Hati kita seperti apa ya tergantung dalam perilaku kita. Kalau bawahnya baru datang, ini rapat sana, datang, ya orang-orang jadi peserta rapatnya, kenapa ini orang kayak gini? Ada apa? Jadi itu gambaran diri kita sendiri. Baru kita ngerti kenapa dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan sedekah itu apa? At-tabassum fi wajah akhika sadaqah. Anda senyum di wajah saudara Anda, jadi senyum itu adalah sedekah. Kenapa disebut dengan sedekah? Karena membenarkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Oh, ini harus aku tebarkan rahmat. Menebarkan benar engkau yang bersembunyi. Semua because of you, because of Allah, because of Allah, because of Allah, because of Allah. Karena Allah. Tapi kalau siapa dia? Saya. Maka di semua orang disemburutin. Orang yang nyemburutin semua orang, dia itu seperti sarimin. Dia ikut seperti sarimin. Sarimin itu monyet yang bergerak dengan gendang orang lain. Kita ini tidak, kita harus bergerak karena Allah. Orang menghina kita, mencaci maki kita, kita tetap senyum. Siapa yang berintah? Allah. Nah, hal ini akan bisa dilakukan bagi mereka yang punya hati yang bersih. Yang kotor nggak mungkin. Enak aja. Siapa dia? Sudah dicapai-capai. Wah, seadanya. Oke, lanjut. Kita akan masuk ya. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah ini saya akan membahas singkat saja ya, karena supaya kita bisa dialog lebih lama, lebih dalam lagi. Ya. Permasalahan hati adalah kita ambil konklusinya. Pertama, hati ini harus kita rasakan belum bersih sehingga kita berpikir gimana cara membersihkannya dan menjaganya. Bagi mereka sudah merasa hebat, sudah merasa bersih. Nah, inilah gambaran kekotoran hati. Karena orang yang hatinya bersih selalu berislah. Berislah itu memperbaiki. Itulah orang yang betul-betul hati bersih. Tapi hati yang kotor, sombong, angkuh, sudah hebat, sudah merasa nah ini. Kalau Anda hasad itu dengki, itu hati yang kotor. Ada WA orang masuk, kirim lagi. Dia tahu diri orang itu orang lagi di WA grup, hajar lagi, cepet, hajar. Lalu begitu, Anda sarimin. Kenapa? Anda reaktif.
aktif terhadap apa. Padahal bagus-bagus aja, tapi karena hasad, karena dengki. Nah, gitu kan. Disinilah orang yang hatinya tidak bersih, capeknya luar biasa. Apa itu? Semua nggak benar. Apa nggak capek? Jadi kalau saya ada grup, WA grup, kalau saya share, langsung. Saya share langsung. Pokoknya dia seakan-akan nolak. Nggak usah dibilang, ente mau respon, nggak respon, ngomong hina, nggak ngaruh. Nah, itu. Ya, kita pun ketika orang marahin kita melihat menunjukkan ketidaksukaan dia, nggak apa-apa, biarin lah. Itu hati yang bersih. Kalau hati yang kotor, dia nyakitin kita, apa lo? Lo jual, gua beli. Yang siapa? Kotor ketemu kotor. Lembaran hidup seperti itu tidak enak dan kita menjalani kehidupan sangat tidak enak. Kita harus membuka lembaran hidup baru pada tahun 2022 ini. Gimana? Yuk kita bersihkan hati kita. Dendam akan melahirkan namanya dengki, hasad, pas dia hancur, yes, rasain. Ketika dia sukses, apa sih? Itu doang aja. Senang ketika orang melihat susah. Kalau senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang. Ini penyakit SMS. Penyakit SMS. Merasa hebat, merasa hebat. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kalau orang seperti ini, ya setiap harinya hilang amal ibadahnya. Oh ya, iya. Ketika orang itu hasad di dalam hadis Rasulullah SAW, iyakum wal hasad, jauhi dengki, perasaan-perasaan buruk jauhi, kata. Fa innal hasada yakul hasanat kama taqul an-nar. Hasad itu memakan pahala-pahala kebaikan yang Anda sudah kerjakan, sebagaimana dalam dunia politik orang itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sebagaimana kalau Allah kita iyyakumul hasad fa innal hasyakul hasanat kama taqul hasanat. Hati-hati kamu dengan perilaku hasad, sungguhnya hasad itu laksana api memakan kayu bakar. Kita kebaikan. Sudah kita bangun, tiba-tiba kita hasad, maka kebaikan itu hancur seperti api memakan kayu bakar. Anda sudah punya sholatnya, puasanya, masuk dunia politik, mencaci maki sana, mencaci maki sini, menghina sana, menghina sini. Kebaikan kita hancur. Anda masuk dunia kompetisi perusahaan, mencaci maki sana, mencaci maki sini, jelekin supaya kita lebih hebat, rusak. Anda masuk dunia akademik, wah orang lain sudah S1, S2, S3, profesor. Anda masih S3 belum apa itu? Rusak amal ibadah. Anda masuk dunia apapun namanya, apapun. Anda seorang petani, dipanen lebih bagus, petani kita lebih jelek. Apa itu? Begitu doang, biasa aja kali. Giliran dia kena penyakit, yes, kerenan saya kan. Itu namanya hasad. Anda masuk dunia apapun, mau dunia apapun, ketika ada hasad, merusak amal ibadah kita semua. Iyakumul hasad, hati-hati kamu dengan hasad. Sesungguhnya hasad itu laksana api memakan kayu bakar. Seperti hasad itu memakan semua kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan, hancur. Ini namanya kekotoran hati. Lihat perilaku kita, ada orang kita benci. Ketika kita benci, itulah cikal bakal hasad. Ini orang ini rese banget. Jadi gimana? Pasrahkan semua kepada Allah. Hasbi Allah. Dia menghina kita. Hasbi Allah. Toh hinaan itu kembali kepada diri. Kita dihina, biarkan. Pasti dia akan menjadi, yang menghina akan menjadi hina, betul-betul hina. Selesai, ngapain kita respon? Maka hati kita bersih kalau kita hasbi Allah. Ente menghina, mencaci maki, maka pahala-pahala kita nggak habis. Sekarang bayangkan kita udah puasa, sedekah, udah duha, tahajud, apalagi sholat witir, apalagi puasa, sholat sunnah yang 12 rakaat rawatib, bagus, cakep.
Tiba-tiba dunia politik kita masuk partai ini, woi ini kompetisi di dalam perusahaan, wah ini apa sikut-sikutan, jadi adanya hasad. Apalagi yang kayak masuk dunia kayak begini, rusak amal ibadah kita, sayang. Karena hatinya dikotor. Semua jadi kotor. Ibarat tadi air yang jernih, kita kasih satu tetes tinta aja kotor semua. Inilah bahayanya kotoran hati. Nah, untuk membersihkannya, ini yang harus kita yuk belajar bareng-bareng. Kalaupun tidak cukup hari ini, nanti kita akan lanjutkan hari esok. Ya. Mudah-mudahan 2022 ini kita akan lebih perbaharui masalah akhlak kita perbaharui. Jadi lihat nanti Anda di grup WA grup, mungkin ketika Anda di WA grup itu baca, saya nggak suka nih orang ini rese ini. Pas orang itu yang Anda benci dia ngasih share, langsung dihajar. Dia ngasih lagi, langsung itu namanya hasad. Orang seperti ini sarimin namanya. Sarimin itu monyet menari bergerak dengan gendang orang lain. Orang lain mau share, nggak share, biarin aja. Nah ini tidak akan bisa sampai level ini kecuali orang yang hatinya bersih. Susah nih, nggak usah, jangan kayak gitu, diam aja. Jadi sumbu orang yang hatinya kotor, sumbunya mesti pendek, cepat meledak, buar gitu. Ini kagak enak hidup kayak gini. Nah, saya masih berlatih, bukan berarti saya sudah hatinya bersih. Yuk kita bareng-bareng kita pelajari. Nah, caranya gimana setelah ini? Sekarang kalah nih, lihat Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Ini ada ilmu, knowledge, tahu kita tahu. Kalau ini dianggap ini adalah segalanya, dia akan ngedrive kita. Ternyata driver kita tuh ini. Para koruptor tahu nyolong itu tidak baik, mencuri itu tidak baik. Tapi dinyolong. Karena gambaran hatinya ya kayak gitu. Dia matre, mencari duniawi ya gitu. Walaupun dia tahu. Seandainya saya ini marah-marah, pemarah. Kalau saya sebetulnya maunya yang sabar, kira-kira gitu. Tahu marah itu tidak baik. Tahu, nggak ada yang nggak tahu. Yang gampang lah. Berarti nafsu ini, bapak-bapak, ibu-ibu. Hati ini bisa mengalahkan ini. Nggak usah dokter. Orang yang biasa saja tahu bahwa rokok itu berbahaya. Siapa yang mengatakan? Ini yang mengatakan. Logical thinking mengatakan rokok itu bahaya. Tapi kenapa dia tetap merokok? Karena yang ngedrive, yang menjadi drivernya adalah ini, bukan ini. Seperti para koruptor, dia tahu ini nggak benar nih. Tapi dia melakukan tindak pidana korupsi karena hatinya kotor. Ini yang harus kita, ini uang umat. Udahlah, ambil aja. Berarti kan mencuri, ditanya, itu yang bagus jujur atau mencuri? Jujur lah. Jadi antara apa yang diketahui, apa yang dirasakan, itu beda. Penzina dia berzina, akalnya tahu. Normanya juga tahu ini melanggar aturan agama, melanggar semuanya, bisa mendapatkan penyakit. Dan penyakit ini bisa ketularan kepada pasangan hidupnya. Karena dia bebas, ini seks bebas, ini seks bebas. Tanya ente punya anak perempuan, punya. Bagaimana kalau orang lain berzina kepada anak perempuan Anda? Nggak mau. Anda punya ibu? Nggak mau. Enak aja. Nah, di akalnya itu kalah dengan nafsunya. Apalagi kita kasih contoh. Orang yang pelit, meditnya luar biasa. Tanya ente bagus yang perilaku dermawan, nolong orang atau pelit? Dia pasti ya nggak boleh pelit lah, harus dermawan. Padahal dia pelit. Gitu. Jadi apa yang diketahui itu akan terkalahkan dengan apa yang dirasakan. Apalagi orang yang pemarah gitu. Ente bagusnya sabar atau marah. Ya sabarlah. Padahal yang ngomong itu adalah pemarah. Gitu. Jadi apa yang dia ketahui itu belum tentu bisa diaplikasikan. Karena hatinya kotor. Ini sensitif, agak sensitif. Mohon maaf Bapak. Baca Quran.
dengan tidak membaca Quran. Bagus malah baca Quran dong. Yang ngomong itu pun jarang baca Quran, bayangin. Sudah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Ini janji Allah dan Rasul itu pasti benar, nggak mungkin nggak. Kecuali janji manusia. Alhamdulillah. Maaf Ibu. Alhamdulillah. Janji manusia bisa salah, tapi janji Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah. Jadi dikasih iming-iming yang pasti. Kalau iming-iming itu janji yang pasti. Satu hurufnya minimal dikasih 10 pahala. Alif lam mim itu 10, 10, 30. Alif lam mim itu 30. Lam, alif 10. Diiming-imingi Quran ini akan memberikan cahaya. Di akhirat akan menolong kita, syafaat dan seterusnya. Dia tahu. Tapi tidak membaca Al-Quran. Jadi apa yang diketahui itu rontok semua. Kalah dengan nafsu. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi di mana kita membersihkan hati ini supaya apa yang kita ketahui bisa kita kerjakan. Namanya integritas. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita pahami, kita kerjakan. Apa yang kita kerjakan sesuai dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita pahami. Itu namanya integritas. Jadi, nah sekarang kita perhatikan kebersihan hati di dalam hati kita. Itu kenapa tidak bersih? Karena hatinya mati. Hadis Rasulullah SAW. Orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dan mati. Mati apa? Bukan mati dia mati dalam seperti yang kita pahami, tapi mati hatinya. Di hati. Hadis Rasulullah SAW ini dijelaskan kalau saya perhatikan, dijelaskan di dalam ayat suci Al-Qur'anul Karim. Lahum qulub, mereka punya hati. Qulubun. Mereka punya hati. La yaqiluna biha. Tapi enggak diaktifkan, tidak dipikir, jadi tidak berpikir. Maka redaksi di dalam Al-Quran yang namanya hati itu tidak seperti apa yang dipahami oleh bahasa kita. Hati itu, hati dalam Al-Quran dan hadis itu juga akal. Satu paket. Ini dalam surah Al-Hajj kita buka, surah Al-Hajj ayat 46 kita lihat. Kita akan share Bapak Ibu surah Al-Hajj. Nanti bisa dilihat Al-Qurannya. Nah ini. Ini surat 22 ayat 46. Redaksinya. Afalam yasiru fil ard. Ini adalah perintah secara tidak langsung. Maka tidakkah mereka memperhatikan ketika Anda berjalan di muka bumi? Berarti kita disuruh banyak berjalan. Redaksi Al-Quran yang lain. Qul siru fil ard. Berjalanlah di muka bumi. Kita disuruh banyak jalan. Untuk apa? Mengaktifkan hati. Apakah mereka tidak memperhatikan yang ketika mereka berjalan di muka bumi? Fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha. Sehingga hati mereka, kenapa disebut dengan hati ini? Qulub. Tiba-tiba diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah akal. Karena di dalam bahasa Arab, hati adalah satu kesatuan, akal hati satu kesatuan, satu paket. Qulubu ya'qiluna biha, hati yang bisa memahami. Wa au'adhan, ataupun telinga-telinga mereka dapat mendengar, yasma'una biha, mampu mendengarnya. Fa innaha la ta'mal absar, sesungguhnya bukan mata mereka yang buta, tetapi walakin ta'mal qulubu tapi ta'mal qulub, tetapi hati menjadi buta, allati fi sudur, yang mana di dalam dada mereka. Jadi lihat, perhatikan redaksi ini Al-Qur'anul Karim. Afalam yasur, ini adalah secara tidak, apakah mereka tidak berjalan di muka bumi sehingga hati mereka bisa ngerti, telinga mereka bisa mendengar, tapi sesungguhnya hati mereka itu bukan buta, mata mereka tidak buta, yang buta itu adalah hati mereka yang ada di dalam dada. Allah. Ini redaksi Al-Quran, mikir kita.
Berarti di muka bumi ini bisa membersihkan hati kalau kita berpikir dengan mendalam. Adzan yasma'una biha, maksudnya adalah kita selalu mendengar nasihat. Ada tanda kebesaran Allah di sini. Nah, gambaran hati yang bersih adalah growth mindset. Pikiran kita tumbuh kembang mendengar nasihat karena punya telinga dan mendengar, kita hati yang berpikir. Kalau tidak menerima nasihat, maka namanya fixed mindset namanya. Hatinya nggak mau menerima pendapat orang lain, nggak mau mendengar nasihat, maka hatinya kotor gitu. Astagfirullah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang seperti ini. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada kata-kata di muka bumi, di hamparan bumi, ada tanda-tanda kebesaran Allah sehingga akal kita, hati kita bisa paham. Sehingga telinga kita mendengar ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, nasihat-nasihat apapun. Itu yang disebutkan growth mindset. Baik, kembali lagi tadi bawah. Nanti saya akan hubungkan ini. Nanti bentuknya poin. Pertama, Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Saya akan kasih analogi yang sangat sederhana dan selalu saya ulang-ulang. Tubuh kita, wajah kita, kalau difoto dalam keadaan gelap, maka yang nampak gelap. Ini analogi saja. Maka butuh cahaya, maka ada flash. Flash foto 1, 2, 3, ada flash. Supaya ada cahaya. Maka dengan bahasa yang lain, badan kita akan nampak jelas bercahaya apabila ada cahaya dan dekat dengan cahaya. Kalau badan kita dekat dengan AC atau kipas angin, lama-lama dingin. Kalau badan kita dekat dengan api unggun, maka badan kita hangat. Kalau kita dekat yang maha suci, harusnya hati kita menjadi bersih. Perilaku kita tidak lagi kotor. Kira-kira gitu. Kalau kita jauh dari yang maha suci, maka kita akan kotor. Tutur kata kita kotor, perilaku kita akan kotor, pikiran kita akan kotor. Kalau kita jauh dari As-Salam yang maha damai, maka kita ribut mulu. Kalau kita dekat dengan yang As-Salam, maka kita hidupnya damai, dengan semua damai. Masya Allah. Ini yang harus kita pahami. Ini tidak bisa dipatahkan karena ini logik sekali, logis sekali, sangat logis. Nah, sekarang bagaimana mau membersihkan hati kalau kita jauh dari yang maha bersih? Bagaimana mau mensucikan hati kalau kita jauh dari yang maha suci? Maka Allah mengingatkan jangan merasa suci. Allah yang tahu mana yang suci, mana enggak. Allah tahu yang mana yang dekat, mana yang enggak. Nah, saya akan memberikan analogi lagi dari Nabi Muhammad SAW. Ternyata Rasulullah SAW menjelaskan bahwa membersihkan badan ada titik kesamaan dengan membersihkan jiwa dan hati kita. Ini hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Beberapa ulama-ulama penafsir perawi hadis pun menerangkan hal ini. Rasulullah SAW di depan para sahabat bertanya, bagaimana pendapat Anda? Ara'aytum in kana bi babi ahadikum naran yaghtasilu min khamsi maratin fi kulli yawm? Jadi Rasulullah SAW bertanya, sahabat-sahabatku, bagaimana pendapat kalian apabila ini depan rumah Anda, nih pintu rumah dibuka pintu truk, depan pintu itu ada air sungai yang bersih sekali, jernih. Dan orang itu dia mandi setiap hari. Kalau sahabat dengerin, itu Nabi yang ngomong. Terus tiba-tiba Nabi bertanya, kalau dia tiap hari mandi, apakah masih kotor, tersisa kotoran dari tubuhnya atau bersih? Ayo komentar ini sih, apakah apa sahabat-sahabat qalu la komentar ini sih. Sahabat mengatakan tidak ya Rasulullah, bersihlah, nggak ada tersisa. Orang satu hari 5 kali mandi 5 kali banget. Tiba-tiba Rasulullah SAW lompat dari perkataan tentang mandi, lompatnya analoginya jauh, kiasan. Fadzalika min salatul khams. Itulah laksana salat 5 waktu.
Berarti sholat itu membersihkan hati, Bapak Ibu. Membersihkan jiwa. Fadzalika min shalatil khams tamhullahu bil khataaya. Allah membersihkan dosa-dosanya, dihapuskan dosa-dosanya. Berarti bukan hanya dosa, jiwanya dibersihkan. Karena dua pondasi yang sangat mendasar ketika kita sholat. Pertama, dia sedang bertemu, merasa bertemu dengan Allah. Merasa bertemu dengan Allah. Ataupun bahasa yang lain, menghadirkan Allah. Yang kedua, dia ingat bahwa dia dalam perjalanan kepada akhirat. Dua poin besar. Karena ini akan menjadi poin yang lain. Ini Al-Baqarah 4546. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ketika sholat dia yakin sedang bertemu dengan Allah. Ini namanya rasa menghadirkan Allah. Yang kedua, dia kembali kepada Allah, ingat kematian. Ingat akhirat, ingat bahwa kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sholat, kalau kita lihat redaksi Al-Quran itu laksana mandi. Sekarang Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, seandainya Anda belum mandi, ini baunya Masya Allah, bau banget lah. Lari sana, lari sini, keringetan, bersih-bersih, kotor semua. Kemudian Anda mandi, setelah mandi, wangi, bersih, nyaman. Anda nyaman, keliling Anda, wangi banget kamu. Nyaman semua. Jadi lihat kanan kiri kita nyaman dengan kita enggak. Jangan ngelihat diri kita doang. Ini yang harus kita garis bawah. Nah, kalau kita habis mandi kan enak, wangi, kita juga nyaman, kanan kiri kita juga nyaman. Itulah gambaran hati yang bersih. Sementara sholat itu sendiri adalah zikir. Surat Toha, kemarin pernah saya bahasin Bapak Ibu, ini selalu saya ingatkan kembali. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budu wa aqimus shalah dzikri. Aku adalah Tuhan. Innani anallah. Innani anallah. Aku adalah Tuhan. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Tidak ada Tuhan yang patut disembah selain aku. La ilaha. Tidak ada Tuhan yang patut disembah illa ana. Kecuali aku. Fa'budni wa aqimus shalah lidzikri. Sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Maka salat adalah mengingat Allah. Satu pegang. Salat sama dengan mengingat Allah. Salat sama dengan zikir. Salat sama dengan zikir. Salat sama dengan zikir. Salat sama pegang. Di dalam surah Ar-Ra'd, dalam surah Ar-Ra'd, zikir itu menenangkan hati jiwa kita. Ala bidzikri tatma'innul qulub. Oh, zikir itu bisa menenangkan hati. Ternyata zikir inilah yang membersihkan hati kita. Kita gabung. Bahwasanya sholat adalah ingat Allah. Harusnya sholat dan ayat yang lain mengingat Allah menyebabkan ketenangan. Ketenangan dihasilkan dari sholat. Harusnya begitu. Tapi realitanya ketika kita takbiratul ihram Allah Akbar. Bedakan dengan ketika kita setelah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak perubahan antara apa yang Anda rasakan sebelum takbiratul ihram dan apa yang Anda rasakan setelah takbiratul ihram? Kalau dikatakan sama saja berarti tidak bisa membersihkan hati. Kalau beda, aduh astagfirullah, tadi saya salah, saya Allah ampun ya Allah. Itu berarti mampu membersihkan hati. Berarti dia tidak mampu sholatnya membersihkan hatinya. Kenapa? Nanti kita akan bahas. Oke? Kenapa nanti saya akan bahas. Baik, saya akan masuk satu-satu ya. Dari sini semua, saya bisa mengkonklusikan membersihkan hati kita itu dengan berzikir kepada Allah. Berzikir ini ingat Allah butuh tools, butuh sarana, butuh alat, jembatan untuk sampai situ. Apa itu? Hamparan bumi. Apa yang kita lihat dikembalikan kepada Allah. Ya Allah, semua milik Engkau ya Allah. Ya Allah, semua dari Allah. Yang redaksi Al-Quran tadi, apakah Anda tidak memperhatikan? Afalam yasiru. Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Fil ard. Melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Fatakulu lahum qulubun ya'qiluna biha. Jika mereka mikir, ya Allah ini tanda kebesaran Engkau, tanda kebesaran Engkau. Allah Akbar, Masya Allah, Subhanallah, Allah Akbar, Subhanallah.
Jadi ketika kita melihat sesuatu, langsung dikaitkan dengan Allah, itu membersihkan hati. Saya ngelihat HP, ya Allah, Engkau ciptakan manusia sehingga bisa bikin HP, Masya Allah. Saya ngelihat depan saya apa? Pisang. Ya Allah, Alhamdulillah, ya Allah, Masya Allah. Apalagi ngelihat apalagi? Anak kita, ya Allah, Engkau ciptakan buat aku, yaitu pelipur aku. Anak-anakku, ya Allah, Alhamdulillah, ya Allah. Maka itu membersihkan hati yang semakin dekat Allah, dekat Allah. Maka zikir itu di dalam surat Ar-Ra'd, gitu, surat 13 nih, ingat-ingat ya. Surat 13. 13 ini paling ditakutin orang ya. Di lift di sini juga nggak ada angka 13. Ternyata memang 13 adalah bagaimana peradaban Islam menguasai bumi ini selama 13 abad. Oke, saya tidak akan bahas tentang sejarah itu semua. Subhanallah. Jadi di dalam surat Ar-Ra'd, yaitu surat yang ke-13, surat ke-13, apa yang mengerikan orang malah ketakutan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Itu orang-orang yang beriman dan hatinya menjadi tenang. Amanu wa hati menjadi tenang. Dengan apa? Bizikrillah. Dengan berzikir kepada Allah. Kalau hati kita ala bizikrillah tatma'innul qulub, ingat, hanya dengan berzikir hati Anda menjadi tenang. Ini redaksi Al-Quran. Maka ketenangan hati kita dengan berzikir. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ini ayat yang ke-28, surat yang ke-13, surat 13 ayat 28. Alladzina amanu, orang beriman, wa tatma'innu qulub, dan hati mereka menjadi tenang, damai. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingat, hanya dengan berzikir hati kita menjadi tenang, hanya dengan berzikir. Surat Ar-Ra'd. Jadi zikiran inilah bisa membersihkan hati kita. Tapi zikir yang kayak apa? Bentuknya poin-poin. Pertama, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang di dalam surah An-Nisa ayat 103. An-Nisa ayat 103. Di zikirnya harus dawam. Dawam itu terus menerus intensif. Nomor 1. Dawam itu terus menerus intensif, secara intensif. Bukan hanya repetisi, bukan hanya diulang, tapi intensivitasnya lagi. Lihat hamparan bumi, ya Allah, Masya Allah. Di dalam surah ayat An-Nisa 103, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, apabila Anda habis sholat, habis zikir, فَاذْكُرُوا قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ, tetap berzikir, ingat Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk, atau berbaring. Berarti intensivitas. Semakin kita berzikir. Apa tadi? Intensivitas. Yang kedua, istihdar, menghadirkan Allah dalam hati kita. Rasa kebersamaan Allah kita hadirkan, rasa ini. Nah, kebanyakan kita berzikir sudah tidak intensif, ya sesekali doang. Hanya subhanallah, alhamdulillah, apalagi ada rasa. Menghadirkan Allah inilah yang dilatih. Melatih rasa bersama Allah itu butuh latihan. Maka intensifikasi, intensif. Jadi intensif, diulang-ulang secara intensif, kemudian menghadirkan rasa bersama Allah. Zikir yang dahsyat juga, ini nih banyak orang matinya di sini. Poin ketiga apa itu? Harus tenang. Allah Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu. Enggak bisa. Allah Akbar, subhanallah. Sami Allahu liman hamidah. Allah Akbar, subhanallah. Allah Akbar. Allah at-tahiyyatu barakatuh, salawat thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa zikir apa? Maka kita harus pelan-pelan. At-tahiyyatul mubarakatus, salawatul thayyibatul. Jadi rasakan kebersamaan Allah, akan keluar namanya rasa tenang. Tidak terburu-buru. Loh kok keburu-buru? Alhamdulillah. Pertama, tidak menghadirkan Allah. Yang kedua, dicepat-cepat. Jadi zikir kualitas itu yang harus kita perbaharui hati kita. Jadi ke intensivitas terus lagi, ulang lagi. Dan kita pelan-pelan, subhanallah.
Alhamdulillah. Allah. Masya Allah. Pelan-pelan. Nah, dari sinilah kita bisa, tapi saya udah zikir tetap begini. Nah, berarti zikirnya kurang. Wa'atbi sayyatul hasanata tamuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanah. Al-Quran pun mengatakan demikian, kalau sudah berbuat buruk, gambarannya supaya kita tertutup dengan amal ibadah yang sebanyak-banyaknya untuk menutupi keburukan itu. Jadi kita ini harus banyak berzikir. Saya punya masalah gini, udah zikir tapi enggak, masalahnya segini. Udah berzikir tapi enggak ngaruh. Masalah Anda segini, zikirnya segini. Ya enggak cover. Oke, saya udah zikir segini, masalahnya segini. Maka masalahnya lebih tinggi segini. Zikirnya cuma segini ya nggak cover, maka kita harus zikir yang banyak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran, hai orang beriman, berzikirlah sebanyak-banyak Al-Quran. Jadi kalau kita perhatikan masalah kita apapun, ketika kita sakit hati apa, dihantam dengan berzikir supaya kita rasa bersama dengan Allah Azza wa Jalla. Baik Bapak Ibu, tanpa kita sadari ini sudah lepas waktu, udah jam berapa ya. Jadi kenapa saya ulang-ulang tentang berzikir ini, supaya jangan underestimate terhadap zikir Allah. Zikir-zikir nggak ngaruh. Mempengaruhi besar gimana kita bisa mendekatkan diri pada Allah, afeksi rasa. Ya. Mudah-mudahan poin-poin tadi jangan sampai hilang tuh ya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Maaf Bapak Ibu. Sambil saya bacakan ya Pak, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Bagaimana kita menyikapi saudara kandung yang hatinya keras dan merasa segala kekayaannya karena hasil kerja keras beliau? Tidak suka mendengar apabila kita bicara dan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bolehkah kita menghindar tapi bukan berarti memutuskan silaturahmi? Silakan Pak. Biasanya dalam hadis itu, kalau ada orang dengar Allah kabur, setan. Ada hadis sih masalah ini. Jadi kalau Allah Akbar, apaan? Bosan ngomongin Allah. Itu kayak biasa ada setan di ruqyah. Allah, orang dengan nama Allah kok takut. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, bolehkah saya menghindar? Boleh saja asal jangan putus hubungan silaturahim. Kalau Anda dekat bagus, Anda nasihatin. Tidak mampu ya sudah, kita tunjukkan bahwa itu ada yang salah. Masa dengan nama Allah langsung dia kabur gitu. Dan dia tidak dianggap sukses. Orang sukses itu bukan hartanya banyak. Lembaran hidup itu akan sia-sia kalau hanya duit, dunia. Kalau tidak diisi akhirat, nanti nyesalnya ketika kita wafat, aduh, kualitas hidup saya rendah, padahal dia harta berlimpah. Maka disebut dalam Al-Quran, harta nggak ngaruh, nggak manfaat. Kan tadi sudah dijelaskan dalam surat Asy-Syu'ara. Syu'ara 88, 89 terus dilihat. Jadi orang sukses itu bukan di situ, malah kita kasihan. Kalau Anda kasihan, jagalah diri Anda dan keluarga Anda dari api neraka, ya ajak dia untuk pada jalan yang benar. Mudah-mudahan dia menjadi sadar. Nah, mengajak itu bukan hanya dengan lisan, doa. Dibalik itu, ya Allah orang ini, ya Allah saudara kandung aku, ya Allah tolong. Mudah-mudahan dia. Nah, itu kita lakukan. Kita ajak dengan baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajak dengan bijak. Seandainya kita jaga jarak, berarti kita gimana mau mengajak dia? Gitu. Kita jadikan lahan pahala ini akhirat saya, mudah-mudahan dia baik. Kita doa, ya Allah tolong, ya Allah tolong terus, ya Allah. Habis itu datang ke rumah yang ngomong, diterima. Wih, dia bagus, artinya anti pada kita jadi baik. Nah, kan kita tidak tahu. Jadi saya menyarankan terus berjuang untuk merubah orang itu dan ingatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Tentu kalau kita ajak dia nge-zoom gitu, ngaji gini, nggak mungkin, karena yang ngaji kayak gini biasanya hatinya sudah kuat untuk mendalami agama dan bersih gitu kan. Allah. Itu yang saya jadikan semua yang ada di depan kita, mau yang positif, nikmat, ataupun yang negatif, yaitu hal-hal yang menyengsarakan, jadikan semuanya pahala akhirat. Jadikan pahala akhirat.
wah ini kesempatan emas nih. Kira-kira gitu. Allah alam. Yang lain? Oke, ada Ibu Nurmiati Pangabean, beliau ini raise hand. Silakan Ibu. Ibu. Ya baik. Jazakumullah khairan kasiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Pak Ustadz, pertanyaan saya adalah kita kalau kita beristighfar katanya dengan ikhlas, betul dengan kita menangis, hanya sekali aja semua dosa kita diampunkan sama Allah. Tapi kenapa kita disuruh, Ustaz, berzikirlah kamu dengan zikir yang banyak sekali gitu. Saya ingin penjelasan Ustadz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 poin. Pertama, zikir yang banyak dawam, intensitas. Yang kedua, menghadirkan Allah, berarti hati dengan hati zikir. Untuk dapat ini, dia harus pelan-pelan, nggak cepet-cepet. Tadi kan 3 poin itu kan. Nah orang astagfirullahaladzim, ya Allah. Dengan apa itu? Dengan hati sampai menitikkan air mata. Allah senang sekali melihat hati hambanya yang seperti ini. Mudah-mudahan diampuni semua dosa-dosanya. Masalahnya tidak ada tolak ukur diampuni, dan tandanya apa ya? Udah diampuni dosa saya yang dulu. Enggak ada yang tahu. Ya paling ketenangan hati lah paling. Tapi itu hanya kekuasaan Allah. Jadi kita berdoa orang itu, ya Allah, ampuni ya Allah. Dosa saya banyak. Ya Allah. Menitikan air mata itu menghapuskan dosa. Memang betul, karena Allah ingin lihat hatinya. Apakah dosa cuma hanya Allah punya hak prerogatif. Gitu kan. Nah untuk sampai itu dia sebetulnya selalu berzikir yang banyak. Untuk sampai menitikan air mata, ya Allah. Ya Allah. Karena dia itu betul-betul hatinya dekat dengan Allah dan obsesi akhirat. Obsesinya akhirat. Apa di dunia ini nggak ada artinya, Allah ampuni ya Allah. Jadi Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, itu memang benar hadisnya menitikan air mata. Loh, tapi hadis-hadis yang Al-Qur'an disuruh zikir yang banyak. Loh, untuk sampai menitikan air mata itu harus zikir yang banyak. Ada bahasa yang berbahaya di pasaran kita. Zikir itu nggak usah yang banyak-banyak, yang penting kualitas bukan kuantitas. Yang penting esensinya, bukan banyaknya. Ini bahaya, ini dibenturkan. Loh, kualitas itu akan terbangun dengan kuantitas yang banyak. Anda jago nyetir, ya karena Anda sering nyetir. Anda juga main basket, ya karena Anda sering main basket. Nggak usah main basket banyak-banyak, yang penting kualitas. Nggak bisa, kualitas itu tergantung banyaknya. Dan sekarang mendapatkan 3 poin besar. Harus terus-terusan. Harus dengan hati menghadirkan Allah. Harus pelan-pelan. Ini kan butuh meningkatkan kualitas. Bagaimana mau meningkatkan kualitas kalau kita jarang zikirnya. Nah dia sampai menitikkan air mata. Mungkin sudah kualitas zikirnya sudah cukup. Tapi setelah menitikkan air mata kan dilihat oleh Allah. Terus berzikir atau tidak. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita yang ladzina amanu banyak berzikir karena kecenderungan orang tidak mau zikir, kecenderungan orang malas berzikir. Kecenderungan orang itu ya berbuat santai-santai hura-hura. Untuk berzikir ngapain malas. Maka kecenderungan ini yang harus kita waspadai ada di dalam diri kita. Maka Allah mengatakan, zikir yang banyak ya. Gitu. Dengan zikir yang maka akan bisa menitikkan air mata berkualitas karena kuantitas. Saya mau pandai baca Quran, gimana kalau nggak mau pandai? Bagaimana mau pandai? Baca Quran pun jarang. Maka salah satu kekotoran hati yang ada di dalam diri kita jarang baca Al-Quran. Kalau orang tidak tertarik dengan Al-Quran, itu jelas hatinya gelap. Maka kita harus melihat apakah saya cinta pada Al-Quran dan membaca Al-Quran. Karena ada cahaya Allah di situ. Bagaimana mau tertarik sama Al-Quran, zikir pun tidak. Maka mudah-mudahan wa nunazzil minal Qur'an ma huwa syifa. Al-Quran sebagai obat hati juga.
Tapi jangan dibilang hanya tombol hati. Semua fisik pun bisa dengan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran. Zikir adalah Al-Quran. Jadi zikir itu bukan hanya sholat, bukan hanya dengan tasbih, dengan baca subhanallah, subhanallah, tapi juga dengan membaca ayat suci Al-Quran, berzikir gitu. Kita disuruh berzikir yang banyak, sholat yang banyak berarti. Kita disuruh berzikir yang banyak, baca Al-Quran yang banyak berarti. Dengan adanya seperti ini kita akan bisa menitikkan air mata. Allahu a'lam. Lanjut yang lain. Habis ya Mbak Lena? Oh, masih ada beberapa Pak. Sabar ya Pak. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin bertanya Ustadz, jika saya keluar dari grup WA teman-teman karena ada seseorang yang pernah menyakiti saya, mempermalukan saya di hadapan teman-teman yang lain. Saya keluar karena saya berusaha agar tidak ingat pada perilaku orang-orang tersebut. Apakah dengan keluar dari grup tersebut ada penyakit hati di dalam diri saya? Silakan Pak. Ya, kalau keluarnya saja sih enggak ya. Tapi yang menggerakkan keluarnya itu ada dua. Anda mau membersihkan hati daripada nanti saya ribut, saya jadi trauma, ya sudah saya keluar, enggak masalah. Tapi Anda marah dan ketersinggungan itulah indikator adanya kekotoran hati. Kita difitnah, dicaci maki, dikhianati, apapun, wah dijelek-jelekin di belakang kita. Sudah, kita tetap berbuat baik. Itulah kebersihan hati kita. Kebersihan hati kita di situ. Jadi kalau kita dihina, caci maki, kita baper, sakit hati, dan aduh, nggak bisa makan, nggak bisa minum, tutur kata keluarlah binatang A, binatang B, binatang C. Orang ajar dasar zebra, dasar perkutut, dan ada binatang lain. Itu kotor hati. Udah saya resign, saya keluar, saya out aja lah. Saya rilis apapun bahasa apa, itu namanya kekotoran hati. Kenapa kotor hati? Karena hatinya kotor, kenapa? Terpengaruh dengan ini. Ini hati kita laksana seperti ini. Harus ada ditutup. Ini dijaga, membersihkan supaya tidak ada yang masuk. Ada yang hina, mencaci maki kita, mengkhianati kita, gibahin kita. Kita tetap berbuat baik. Kita jaga hati kita. Urusan ente menghina saya, urusan lu dengan Allah. Gitu. Hina saya, balik lagi Anda akan dihinakan oleh Allah. Selesai. Yang balas siapa? Allah Al-Muntaqim. Allah yang maha membalas. Jadi udah hati kita jadi kuat. Gitu. Kalau Anda tetap di dalam, wih keren banget, berarti kuat. Kalau Anda keluar boleh nggak? Boleh. Apakah itu kotor hati? Kalau Anda keluar supaya menjaga lebih baik, ya sudah, supaya saya terjaga dan saya lemah, ya saya tutuplah. Menutup ini dengan cara saya keluar dari grup itu. Ya sudah, enggak masalah. Enggak apa-apa, baik-baik saja. Daripada nanti puyeng, gitu kan. Lebih baik keluar dari situ. Tapi ketika Anda keluar, Anda harus bersihkan hati. Ya Allah, selama ini saya salah. Mungkin saya salah. Gitu. Saya salah mungkin. Kok nyalain saya, orang dia yang salah, Ustaz? Nah, kalau orang yang bersih hati, dia selalu menyalahkan dirinya sendiri. Orang yang kotor hati selalu menyalahkan orang lain. Allahu a'lam. Ada yang lain? Oke, pertanyaan selanjutnya Pak. Assalamualaikum Ustadz. Maaf Ustadz, bagaimana caranya bisa menghadirkan rasa bersama Allah dalam berzikir? Silakan Pak. Habit of mind. Habit of mind. Mind yang kayak gimana? Tauhid. Saya ngeliat kertas, wah ini diciptakan dari Allah. Allah menciptakan manusia, mengolah dari pohon menjadi kertas. Allah ngasih ilmu, alamal insana malam ya alam, jadilah kertas. Di depan saya laptop, Allah menciptakan akal manusia. Dia menciptakan komputer, Masya Allah, Allahu Akbar, dahsyat. Melihat sesuatu dikembalikan kepada Allah. Melihat sesuatu dikembalikan pada Allah. Melihat sesuatu dikembalikan pada Allah. Ini sesuatu ini dikembalikan pada Allah 21 kali berturut-turut tidak pernah berhenti. Namanya satu habit. Satu kebiasaan. Terus diulang lagi.
habit 1, habit 2, habit itu terus akhirnya menjadi namanya disebut dengan kebiasaan-kebiasaan ini, maka membawa sebuah paradigma namanya kerangka berpikir terbentuk. Lihat suatu Allah Akbar, Masya Allah, Masya Allah, Allah Akbar, Allah Akbar. Lihat buah, Masya Allah, Allah Akbar. Kita masuk toko yang besar sekali di dalamnya buah tok gitu, apapun nama mereknya. Allah Akbar, Masya Allah, Subhanallah. Allah Akbar, ngeliat strawberry cakep-cakep, ya Allah, Masya Allah. Ngeliat buah jeruk, Allah. Ngeliat buah apel, Masya Allah. Ataupun ke supermarket, ngeliat senuk ada ikan, ada ini, Masya Allah, Subhanallah. Ada ikan ini juga, Allah. Akhirnya menjadi habit. Habit inilah yang menghadirkan Allah dalam hati kita. Dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah, ya Allah. Karena di sini sudah terakumulasi, numpuk yang baik, positif. Allah, 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 Allah. Sampai latahnya pun Allah. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Nah, kalau beda dengan cepat. Cumi. Itu lain soal. Gitu kan. Gitu kan. Ada teman saya selalu gitu. Kodok gitu. Nah, ini yang harus kita rubah, Bapak Ibu. Kita rubah bagaimana di dalam perilaku kita ini menjadikan habit of mind kita Allah. Itu nomor 1. Maka itu Allah mengatakan berzikirlah, berdiri, duduk, berbaring, supaya kita merasakan. Nah, ketika kita melihat sesuatu langsung dikaitkan dengan Allah, itu membersihkan hati dan membangun habit of mind tauhid, membangun kebiasaan berpikir kembali pada yang satu, habit of mind tauhid. Lama-lama kita rasakan hadirnya Allah. Lama-lama ini akumulasi. Gak bisa cuma sekali doang. Maka itu 3 poin. Harus terus-menerus secara intensif. Menghadirkan Allah pun butuh dengan terus-menerus. Maka itu harus berzikir pelan-pelan. Rasanya bersama dengan Allah. Allah rasa. Ada yang lain? Ada, Pak. Ada copot. Oke. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz. Mohon pencerahannya. Kalau sholat kita tidak bisa khusyuk. Apakah karena hati kita yang kotor, karena masih memikirkan dunia? Setiap sholat malam bertobat, selalu beristighfar mohon untuk dibersihkan hati yang kotor, supaya bisa khusyuk dalam sholat dan ibadah. Tidak terkontaminasi oleh kepentingan dunia. Mohon kiat-kiatnya Ustadz. Kiatnya tadi, habit of mind tadi, sudah saya jelaskan, habit of mind tadi. Tidak mesti kita sholat itu harus blank hanya Allah. Nah, ini yang salah. Khusyuk itu merasa kecil, hina, tidak berdaya di hadapan Allah. Allah merasa hina, tidak berdaya di hadapan ya Allah, semua milik Engkau ya Allah. Enggak ada yang aku miliki, semua milik Engkau ya Allah. Terus saya akan kembali kepada Engkau ya Allah. Nah, itu sudah merasakan kekhusyuan. Walaupun nanti pikiran Allah Akbar, ini belum selesai nih pekerjaan ini. Wajar manusiawi. Apakah tidak khusyuk? Lah, ini yang harus dibangun. Melihat pekerjaan saya dipakai. Oh, ya Allah, Engkau yang memberikan tugas ini. Dibalikan pada Allah, balikan pada Allah. Itu yang saya tadi terangkan. Dia juga akan balikan. Jadi harus dihadirkan. Yang kedua, banyak-banyak berzikir subhanallah, alhamdulillah, ataupun apa. Banyak-banyak baca Al-Quran. Dan duduk bersama dengan orang-orang yang soleh. Itu mempengaruhi banget. Ya. Jadi Bapak Ibu, habit of mind tauhid itu ketika ngeliat makanan, Allah, Masya Allah. Ngeliat minuman, ngeliat apapun harus dikembalikan pada Allah Azza wa Jalla. Itu namanya tahaddus bin nikmah. Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, dari sinilah akan terbangun namanya kekhusyuan. Khusyuk itu bukan berarti blank, kosong semua, kosong, hanya Allah toh. Enggak. Ada pikiran ini, pikiran manusia, tapi dikembalikan kepada Allah. Ingat makanan manusia, ya Allah, Engkau yang mencipta. Ingat pekerjaan, ya Allah, ini amat dari Engkau. Dan seterusnya. Jadi pasti ada yang masuk, itu pasti ada yang masuk. Bukan berarti blank, kosong, hanya Allah. Enggak. Allah alam, ada yang lain. Oke, terakhir nih Pak, mungkin udah Bapak jelaskan sebelumnya, diperintahkan kita untuk berzikir dalam keadaan duduk, berdiri, dan berbaring dalam kondisi seperti ini. Bagaimana caranya kita bisa menghadirkan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Syukron. Kalau kita cinta, maunya ketemu aja. Oh, seandainya saya mencintai seseorang, lewat depan rumahnya udah seneng banget itu waktu masih kecil gitu kan kita ya semua. Lihat sendalnya udah seneng, lihat lotengnya, lihat gentengnya udah seneng gitu. Itulah cinta. Kalau kita cinta Allah, menyebut nama Allah itu senang.
Allah, ya Allah. Sampai kadang-kala kita ucapkan, ya Allah, nuhibbuka ya Allah, aku cinta Engkau ya Allah. Ingat Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, ya Allah. Saya cinta kepada Engkau ya Rasulullah. Itu diungkapkan. Jadi rasa cinta ini menyebabkan kita berzikir berdiri duduk berbaring. Berdiri duduk berbaring itu kalau kita melihat sesuatu jangan buah apel, buah jambu, belimbingnya keren banget, buah ini, nggak selesai. Tapi ketika ngeliat jambu, Allahu Akbar, ini dari Allah. Ngeliat buah apa buah pepaya, Masya Allah, alhamdulillah. Buah ngeliat apel, Allah. Nah ini namanya paradigma tauhid namanya. Ngeliat anak kita, Allah, ini dari Engkau ya Allah, alhamdulillah. Ngeliat istri kita, ya Allah, ini dari Engkau. Ngeliat harta kita, ya Allah, ini dari Engkau. Ngeliat harta kita, keren siapa dulu. Lupa ini pakai. Ya Allah, keren banget. Enggak, ini punya Allah dari. Jadi ini yang menentukan kacamata habit of mind kepada tauhid itu. Nah, ini yang harus dilatih. Lama-lama akan rasa kebersamaan Allah. Hati kita jadi bersih. Nah, kita juga ngerti. Kok jadi hasad? Astagfirullah. Ya Allah, Engkau tahu tadi saya hasad sama orang. Ampun, ya Allah, ampun. Kau maha mengetahui isi hatiku, ya Allah. Gitu cara. Langsung dibersihin. Ini kalau seandainya saya lagi makan, berarti kena makanan kecap, langsung saya cuci pakai sabun supaya enggak bercak kecapnya, enggak hilang lagi. Kan gitu. Kita kotor harus kita bersihin. Karena kita risih dengan ini. Nah, kalau Anda hasad, hajar juga. Anda nggak mereview apa yang ada dalam hati. Ya udah, jadi merasa bersih. Anda review, ya Allah, kenapa saya begini? Kita lihat ulang, ya Allah, kenapa maka kita harus cerdas menangkap isyarat hati kita kotor. Kita cerdas menangkap isyarat hati kita bersih. Allah. Ya. Alhamdulillah, silakan ditutup Pak. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, saya minta Al-Fatihahnya, mudah-mudahan sehat, ya. Mudah-mudahan saya sehat, semua sehat, dan dapat kekuatan dari Allah, ya. Dan mudah-mudahan lembaran hidup baru kita semakin baru, banyak berzikir, hadirkan Allah. Zikir itu harus banyak, bukan hanya zikir sebanyak-banyaknya dengan menghadirkan Allah Azza wa Jalla. Niatan yang baik itu semua, marilah kita sama-sama membaca ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.